Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas streaming ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang pengaturan Zoom melalui OBS. Termasuk nanti kita streamingkan ke YouTube seperti itu ya. Tampilannya seperti apa yang akan kita bedah kali ini? Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat yang seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada siswa, terus kemudian di sini ada siswa yang kita tunjuk atau speaker view-nya. Nah, juga nanti seperti ini. Nah, ini kalau podcast ya, podcast online. Jadi saya minggir dulu. Di sini ada host-nya, terus kemudian ini pemateri 1, ini pemateri 2. Nah, bagaimana tampilan seperti itu gitu ya. Nanti ini juga bisa digunakan untuk PowerPoint juga ya, kalau menggunakan OBS. Oke, jadi teman-teman saya sarankan melihat video dari awal sampai akhir. Nanti ketika ingin mengulang lagi bagian-bagian penting, saya sudah menyediakan rangkumannya di awal-awal video ini. Jadi awal video ini saya akan taruh hal-hal yang penting yang nanti ketika teman-teman mau memutar video lagi, itu tidak perlu melihat dari awal sampai akhir seperti itu ya. Ini bagian awal ini sangat penting sekali. Jadi nanti kalau misalnya mau mengulang video ini cukup lihat di awal saja seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama yang perlu dilakukan saat kita menghubungkan antara Zoom dengan OBS, yang paling penting adalah audionya. Di audio itu ketika tidak disetting secara bagus akan terjadi looping atau playback ya, atau mendengung. Oleh karena itu saya menggunakan virtual audio cable. Nah, virtual audio cable VAC. Kita ke websitenya, nanti saya taruh linknya di bawah. Terus kemudian kita pilih download. Ya, download tampilannya seperti ini. Nah, jangan di download yang dua ini karena nanti ini trial. Kalau trial nanti akan keluar surat trial, atau walaupun sudah di crack nanti biasanya butuh restart ya. Butuh restart ketika kita sudah mau mulai tiba-tiba disuruh restart kan nggak bagus. Nah, kita pilih yang ini nih, yang ini. Nah, ini ya, yang light, yang pilih yang light. Kita klik download. Setelah itu nanti ini kita download, terus kemudian kita install, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini ya, ini pengaturan sound-nya di control panel atau di pojok kanan bawah gambar sound itu nanti kalau kita klik kanan ada. Nah, ini nanti sebagai suara penerima. Nah, ini klik kanan, terus kemudian kita pilih properties, kita centang listen. Nah, ini ya, karena ini nanti sebagai monitoring atau sound yang kita bisa dengarkan suara dari Zoom ke OBS ya, ini kita centang listennya ini. Oke, kalau sudah, sekarang yang kedua, jadi kita membutuhkan dua audio cable. Nah, karena kita tidak membeli, jadi kita menggunakan software yang lain, yakni mereknya VB Audio Software ya. Kita klik yang ini, download karena saya menggunakan Windows, terus kemudian nanti muncul seperti ini, kita klik kanan lagi, kita pilih speakernya tapi tidak listen to device ya. Di tab listen ini tidak listen to device. Kenapa? Karena memang kita tidak mendengarkan dari sini, karena ini fungsinya untuk mic yang akan dikirim ke Zoom suaranya gitu ya. Oke, kalau sudah audionya, sekarang kita beralih ke video. Video kalian bisa menggunakan virtual cam yang pada umumnya, tapi nanti tampilan di Zoom akan terlihat tidak HD gitu ya, tidak high definition. Nah, saya sarankan menggunakan NDI. Kenapa? Karena nanti kita bisa mengatur tampilan yang keluar di Zoom itu bisa 180 seperti itu. Nah, nanti saya kirim linknya, saya taruh di deskripsi, terus kemudian kita pilih yang ini. Nah, terus kemudian download ya. Setelah itu keluar ada NDI Tools, ini diinstal ya. Kita download, diinstal, keluar ini, diinstal lagi, terus kemudian muncul NDI Virtual Input. Ini yang diklik, dicari ya. Terus kemudian muncul di pojok, kita klik kanan, nanti akan muncul pilihan video yang akan kita gunakan, 180 atau 720. NDS source-nya juga nanti kita pilih OBS, karena ini nanti
yang akan mengirimkan gambar dari OBS ke Zoom. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling penting. Jadi ini pengaturan audio yang paling penting seperti tadi sudah kita lakukan ya. Tinggal nanti kita setting ke OBS-nya ini dan Zoom-nya. Yang pertama, tadi VAC ini ya, VBA ini ya, VBA ini atau saya tadi namai line 2 ya, bisa di rename ganti line 2. Nah, kalau line 2 ini digunakan untuk mic, maka di Zoom harus digunakan sebagai speaker ya. Kenapa? Karena mic keluarnya ke speaker gitu, nggak mungkin mic masuk ke mic seperti ini. Nah, karena line 1 ini digunakan untuk mendengarkan ya, maka mendengarkan apa? Ya tentu saja ini digunakan di line 1 harus ditaruh di mic ya. Kenapa? Karena mic ini kemudian akan dikirim ke sound-nya atau monitornya seperti itu. Jadi line 1 untuk mikrofon, kemudian di OBS digunakan sebagai sound. Jadi saling apa ya? Saling sinkron gitu ya. Kalau ini audio kabelnya itu di line 2 ini sebagai mic, maka di sini sebagai speaker. Kalau di sini sebagai line 1-nya sebagai mic, maka line 1 di sini sebagai speakernya. Seperti itu ya. Oke, kita lakukan. Yang pertama kita masuk ke Zoom nanti, terus pengaturannya adalah kita klik use dual monitor biar nanti bisa ada pemateri 1, pemateri 2 atau pemateri 1 terus kemudian jumlah audiensnya. Terus yang paling bawah ini, nah ini ya, kameranya kita pilih NDI NewTek NDI video. Nah, nanti kan bisa muncul banyak, ada webcam terus dan seterusnya. Nah, kita pilih NDI video seperti itu. Nah, terus kemudian di sini ada advance nanti di sini terus kita pilih GDI ya. GDI. Kita pilih yang GDI. Selanjutnya kayak tadi line 2 itu digunakan untuk di speaker. Nanti tampilannya di waktu kita menyalakan zoom-nya saat aktif itu line 2 di sini, speakernya ini, speakernya. Nah, ini tampilan saja. Terus kalau ini mikrofonnya line 1, maka OBS-nya di monitornya line 1. Ya. Seperti itu. Kalau sudah, nah ini kayak tadi ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kalau di audio mixernya nanti ada desktop audio, itu ada tanda gearnya ini, diklik ya. Terus kemudian pilih advance audio, lalu pada audio desktop jadi monitor output. Nah ini ya, monitor and output. Jadi kalau nanti sudah advance audio properties muncul, nah desktop audio ini kita pilih monitor and output seperti itu. Jadi ini untuk mendengarkan suara dari Zoom. Oke, selesai. Sekarang kita akan langsung ke pengaturan, langsung ke praktek installnya ya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita install dulu ya, install virtual audio kabelnya. Nah ini ya, yang pertama ini kita langsung pilih aja setup, kita install ya, kita install yes, terus kemudian kita add aja. Lalu kita pilih ini, terus install, yes. Nah sudah di yes, terus kemudian kita oke, selesai. Nah dari sini kita sudah install ya line satunya, ini sudah ada indikasi suara kita ya. Setelah itu kita pilih nih, kita pilih klik kanan properties, terus kemudian kita pilih listen, kita pilih listen to audio device ya, di apply. Oke, di apply. Sudah, sekarang kita install yang selanjutnya ya. Sekarang kita install yang virtual audio cable yang kedua. Nah ini ya, ini kalau install harus klik kanan terus kemudian run administrator ya. Kalau yang kedua ini run administrator, klik yes, terus kemudian kita install driver. Nah, kamu harus restart ya. Jadi oke, kita restart saja. Oke teman-teman, setelah kita install yang VBC ini ya, yang tadi, kita cek di sini di bagian bawah ini ya. Kita cek, klik kanan, terus kemudian di kanan sound kita pilih open sound setting.
Nah, lalu kita pilih nih sound control panel. Nah, jadi di sini ada dua, ada line 1, terus kemudian ada kabel input yang VBA tadi. Ini saya ganti aja namanya, ini properties, terus kemudian kita ganti namanya menjadi line 2 biar nanti memudahkan gitu ya. Terus sudah ini recordingnya tadi, yang kalau tadi kan line 1 menjadi monitor gitu ya. Yang kabel output 2 ini kita pastikan dulu properties tidak tercentang, terus kemudian di default ini, default playback device, atau kita pilih speaker. Nah, speaker ini ya, play. Oke, seperti itu. Kalau kita pilih oke. Oke, sekarang kita menuju ke penginstalan NDI. Nah, ini NDI-nya, nanti saya taruh linknya di bawah, NDI. Kita install NDI-nya. Yes, setelah pilih yes, kita next, yes, NDI, yes, ya, next, install. Oke, next. Finish. Nah, sekarang kita cari, kalau sudah kita cari namanya NDI Tools. Nah, ini NDI Tools ini ya. NDI Tools kita klik, terus kemudian kita yes setup. Nah, accept, next, install. Kita tunggu penginstalannya. Finish, selesai. Muncul di webnya ini ya. Kita silang aja. Baik, sekarang kita ke pengaturan OBS. Nah, ini ada virtual input, kita klik dulu virtual input ini ya. Virtual input kita klik, terus kemudian nanti akan muncul di pojok sini, pojok dekat sinyal. Kita klik kanan, kita pilih virtual audio, kita pilih 180, terus kemudian kita buka OBS-nya. Kita buka OBS. Nah, kita buka OBS. Di OBS kita pilih Tools, lalu NDI Output Setting, Main Output kita klik, lalu kita pilih OK, seperti itu. Nah, nanti di sini akan muncul, kita klik kanan, nanti akan muncul nama PC kita dan kita pilih OBS, seperti ini ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengatur audio di OBS. Ya, kalau tadi kita sudah mengatur di Tools, terus kemudian NDI Output Settingnya sudah. Sekarang kita akan mengatur audionya. Kita pilih file, kita pilih setting. Nanti di sini akan muncul audio. Nah, ini ya, audio desktop. Ini untuk mic-nya di line 2 kita taruh line 2 ini. Terus kemudian untuk speakernya, monitornya, agar kita bisa mendengar itu menggunakan line 1. Nah, ini ya yang tadi awal sudah saya jelaskan. Nah, kemudian di zoom-nya, ini zoom-nya ya. Zoom kalau kita pilih home, terus kemudian kita pilih setting, di sini juga sama. General kita menggunakan, di general kita gunakan use dual monitor. Jadi dual monitor ini bukan hanya sekedar dicentang, tapi juga harus ada monitor sungguhan. Di monitor yang kemudian monitor lain yang dihubungkan ke kabel VGA di laptop kita atau kabel HDMI, seperti itu. Jadi harus ada memang dual monitor sungguhan agar nanti kita bisa menampilkan zoom 1 dan juga screen 2, seperti itu. Selanjutnya di video kita pilih New Tag NDI Video. Nah, karena kosong tadi karena belum diaktifkan ya, di zoom-nya belum dinyalakan,
Terus kemudian advance kita pilih GDI. Kalau tadi ini misalnya pilihan yang lain maka perlu di restart dulu zoomnya. Terus audionya, nah ini perhatikan audionya sama seperti penjelasan di awal. Nah oke, sudah cukup pengaturan di zoomnya. Kita lihat. Sekarang kita akan masuk ke ini, ke pengaturan yang lainnya ini ya. Kita masuk ke, nah ini untuk menata OBS-nya ya. Yang pertama kita masukkan dulu video capture. Nah ini kebetulan saya menggunakan kamera yang dihubungkan dengan video capture. Nah ini jadi seperti ini. Terus kita pilih OK. Nah ini untuk kameranya ya. Ini scene-nya. Scene itu isinya adalah source. Ini sumbernya. Ini kita bisa rename misalnya ini yang utama. Layar utama. Nah, ini kalau ingin kita taruh di bawah seperti biasa seperti ini. Nah, terus kemudian kalau kita kecilkan silakan kecilkan. Selanjutnya kita tambahkan yang namanya kita butuh background ya. Kita butuh background. Ya ini image ya. Atau langsung kita cari aja image-nya di sini. Nah ini ya, misalnya nih image ini kira ini. Kita tarik aja ke sini. Nah seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl F. Nah, keliru ya yang ini ya, yang Ctrl F. Nah, ya. Nah, otomatis kalau dia di atas berarti dia itu menutupi bagian videonya. Nah ini keuntungannya kalau kita bisa menggunakan menata gambar. Terus di gambar itu ada apa, bisa kita lubangi menggunakan Photoshop gitu ya, jadi PNG. Nah nanti saya berikan gambarnya. Nah jadi seperti ini kalau misalnya saya sendiri yang jadi pembicara. Tapi kalau misalnya saya menjadi host, saya taruh di atas, ini saya taruh di atas, maka otomatis saya ada di antara, saya di atas gambarnya. Nah caranya yang hijau ini berubah hilang ya, itu kita pilih filter, kita pilih plus, terus kemudian kita pilih chroma key. Nah sudah selesai, tinggal kita atur seberapa intensitas green screen-nya, terus kita close seperti ini. Nah kita bisa taruh seperti ini, lalu kita transisikan. Nah ini ya, seperti ini. Kita lihat di zoom-nya, sudah ada 3 orang. Nah kenapa ini kok tidak muncul ya ini ya? Ini yang utamanya itu karena kita belum menyalakan ini. Nah, kita pilih apa? Kita pilih New Text NDI Video. Nah, kok nggak muncul? Berarti tadi masih belum. Ini virtual input seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Di zoom. Kalau di layar ini seolah ini mirror, tapi kalau di layar HP itu tidak mirror ya. Terus selanjutnya untuk mengatur tampilan kanan ini adalah peserta dan tampilan kiri itu adalah pembicaranya. Kita tambahkan yang namanya Windows Capture. Windows Capture kita tambahkan di sini namanya Zoom 1. Nah, Zoom 1 kita pilih yang namanya Zoom 1 Zoom Meeting sini. Nah, ini ya. Oke, kita oke. Nah, ini kita bisa gini kan, kalau kita tekan Alt dia bisa memotong gitu. Nah, terus kita taruh Zoom 1 ini di belakang gambar kira ini. Nah, kita taruh sini, kita kecilkan menggunakan Shift biar tampilannya proporsional. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, menggunakan kontrol bukan shift. Nah, kontrol. Jadi seperti ini. Nah, terus untuk yang kedua ini, kalau kita lihat di sini ada, nah ini ada Zoom Meeting, terus kemudian ada yang ini speaker view. Nah, ini adalah yang kedua. Tampilannya kedua ini juga biasanya digunakan untuk share screen. Nah, begini ya. Share screen munculnya di Zoom yang kedua, yang layar kedua. Kita tambahkan sekarang video
Windows Capture-nya zoom 2. Zoom 2. Tambahkan di sini. Kita pilih. Nah, ini ya. Ini yang 2. Ini monitor kedua. Nah, sama seperti tadi, kalau mau kita kecilkan pakai kontrol, terus kemudian kita taruh di belakang. Oke, nah seperti ini. Ini adalah zoom 2. Cara untuk mengatur di zoomnya ini, nah di zoomnya ini kita bisa lakukan ini. Kita klik, kita bisa pin to first screen. First screen itu berarti yang tadi jadi peserta itu ya, yang zoom pertama first screen. Nah, kalau seperti ini, maka tampilan nanti di OBS jadi ini. Nah, ini yang first screen. Ini yang kedua, dan ini moderatornya. Seperti itu. Jadi begitu. Terus kalau kita tambahkan ini juga bisa tambahkan. Oh, sudah habis ya, ini tambahkan ini. Add to pin screen. First screen. Nah, jadi 2. Jadi seperti ini. Nanti kalau misalnya ada beberapa penjara jadi seperti itu. Oke, kita galeri view lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kita juga bisa spotlight, tapi spotlight itu akan meng-cancel pin screen tadi. Nah, seperti ini ya, ini spotlight. Jadi ini spotlightnya. Oke, galeri view kita cancel spotlight aja. Spotlight itu fungsinya agar dari tampilan itu yang dilihat oleh penonton hanya tampilan itu, seperti itu. Jadi lebih diperbesar. Oke. Terus agar ini ya, audionya tadi ya. Ini audio kalau kita nyalakan di sini, kalau kita ini kan masih di mute, kita unmute. Nah, kalau kita unmute akan otomatis akan muncul audio desktop ini. Nah, seperti tadi yang di awal, kalau untuk audio desktop ini klik kita advance audio properties, kita jadikan di sini monitor and output biar kita bisa mendengar suara yang ada di Zoom. Seperti itu. Terus kemudian kita tambahkan agar suara dari komputer itu bisa masuk ke Zoom, kita tambahkan namanya audio input capture. Audio input capture kita dikasih nama aja audio laptop. Nah, kita pilih mikrofon di OK. Oke. Nah, ini ya. Nanti terus kita pilih transition lagi. Audio dari laptop menuju ke Zoom. Nah, ini monitor masih off, ini harusnya kalau audio dari laptop di monitor and output. Nah, seperti ini. Baru nanti muncul suaranya ke Zoom. Gitu ya. Jadi yang ingin ditampilkan suaranya itu kita pilih advanced properties, kita pilih monitor and output. Termasuk suara dari Zoom tadi. Ini desktop audio ini suara dari Zoom. Itu kita juga setting monitor and output. Seperti itu. Jadi itu. Kalau ingin menambahkan PPT bagaimana ya? Kalau ingin menambahkan PPT ya bisa saja ditambahkan di sini. Nanti tambahkan PPT berarti ditambahkan Windows Capture. Nah, ini misalnya ada PPT. Kita buka PPT. Nah, ini kita buka PPT seperti ini. Untuk PPT, penampilan PPT di Zoom, kita atur slideshow-nya. Slideshow-nya ini kita atur, sebentar, ini banyak sekali aplikasi yang saya buka. Slideshow-nya kita pilih setup slideshow, lalu bukan presented by speaker, biasanya ini adalah presented by speaker. Kita pilih browse by an individual windows, biar nanti ketika kita tampilkan seperti ini. Nah, jadi dia nampilnya tidak di layar yang kedua, menutupi layar kedua ya. Jadi nanti kita bisa melihat di sini kita tambahkan, terus kemudian kita pilih Windows Capture, terus kita kasih nama PPT. Lalu kita pilih OK, dan kita cari yang namanya PowerPoint. Nah, PowerPoint. Oke, sudah selesai. Terus kita taruh di belakang atau tekan Ctrl F. Nah, seperti ini. Terus kamera kita naikkan ke atas. Nah, selesai. Jadi seperti itu. Jadi ini tampilannya kalau kita ada PPT. Jadi nanti kita bisa membuka PPT.
nanti kita bisa buka PPT nih ya. Oh, ini di transisi dulu, jadi tampilannya ini adalah previewnya, terus kemudian ini adalah tampilan untuk Zoom atau untuk ke YouTube seperti itu. Nah, kalau mau mengarahkan PPT-nya ya tinggal ini. Nah, tinggal next seperti ini. Nanti tampilannya ini akan apa? Akan ada orangnya di sini nanti ya. Di mix dengan, nah, di seperti ini nanti tampilannya. Gitu. Jadi seperti itu. Nanti ini saya akan share lebih lanjut berkaitan bagaimana memutar video dan juga menambahkan video ya. Di misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini tambahkan video. Terus kemudian di sini kita tambahkan, ini PPT saya hilangkan. Di sini kita tambahkan yang namanya scene. Scene apa? Scene itu video ini, jadi pengaturan videonya. Oke, biar nanti ketika memutar video itu tidak berpindah-pindah layar gitu ya. Nah, videonya kita tambahkan, misalnya videonya ini adalah video ini. Video misalnya green screen ya ini ya. Nah, misalnya ini. Nah, jadi ini kita bisa ada kayak reaksi-reaksi seperti itu. Nah, ini videonya, kita pilih filter, kita ganti filternya menjadi green screen ya. Kita tambahkan chroma key, oke, green screen, plus gitu. Jadi kalau kita transisi jadinya seperti ini nih. Nah, jadi gini nih, nah ada kayak seperti ini ya. Nah, ini untuk reaksi-reaksi ya. Meme. Nah, jadi seperti ini kalau kita nyalakan. Ini termasuk bisa buat lower third terus dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi live stream langsung live edit ya. Ini kalau pembelajaran itu bisa lebih interaktif. Entah itu nanti bisa ngasih green screen yang aneh-aneh, nah seperti ini lucu-lucu. Terus green screen yang ekstrim seperti ini. Misalnya ini ya, kita bikin kejutan. Nah, ini ya. Ini green screen juga. Bom. Nah, ini bom. Oke, itu bom ya. Di bomnya ini kita klik kanan, filter, kita kasih filter green screen juga. Chroma key. Terus green, close. Nah, ini ya. Bomnya ini tidak akan keluar suaranya kalau kita tidak memunculkan ini. Nah, ini monitor off kan, harusnya di monitor and output biar nanti terdengar suaranya oleh Zoom. Kita pilih layar utama, kita transisikan layar utama, terus kemudian di video ini kita nyalakan, nanti akan seperti ini. Ya. Nah, karena tadi belum di Ctrl F gitu ya, maka tidak muncul. Nah, ini ya. Biar lebih full screen. Nah, itu contoh seperti itu ya. Oke, ini HP yang sebelah sini, Zoom yang sebelah sini layarnya itu mati. Kenapa? Karena HP-nya mati ya. Zoom yang layar kedua ini, jadi tampilan OBS. Baik, itu saja. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut berkaitan dengan OBS. Ya, ini versi OBS berapa? Versi OBS 25. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.